Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa ta'adham wa tahannan ala sayyidina maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbi wa alihi. Yang sama kita cintai dan kita muliakan para alimul ulama, para asatid dan segenap tokoh masyarakat, bil khusus Sayyidul Walid, orang tua saya Al-Habib Abu Bakar bin Umar Al-Haddad, juga pimpinan Majelis Taklim atau TPQ Darun Najat, yaitu Ustaz Luqman Syafi'i, juga Bapak Lurah Danu yang mungkin berhalangan hadir, katanya ada istri beliau, Ibu Lurah ada, dan semua para asatid, para muallimin, mohon maaf, juga Ustadz Ambon dan para asatid yang lainnya. Sekali lagi saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semua para sepuh, para ulama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik RT maupun RW. Kita doakan semuanya tanpa terkecuali, mudah-mudahan para ulama kita, tokoh masyarakat kita, para pejabat kita, semuanya senantiasa dalam naungan keberkahan dari Allah. Allah berkahi dalam setiap urusannya, baik duniawiyah maupun ukhrawiyah. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa segenap hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah perumahan apa ini? Sukaraya Indah. Hah? Sukaraya Indah. Sukaraya Indah. Mantesan ibu-ibunya cakep-cakep semua ini. Mudah-mudahan indah lahir batin, Bu ya. Mudah-mudahan semua yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibunya, para pemuda dan pemudinya, pasukan hitam-hitam, kita doakan mudah-mudahan kita angkat tangan kita dengan berkah maulid, mudah-mudahan tidak pulang, tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang belum punya jodoh Allah segera berikan jodoh, yang sudah biar ditambah sama Allah lah, yang sudah biar ditambah sama. Amin lah, belum selesai Bu. Yang sudah biar ditambah sakinah mawaddah warahmah. Lebih ambek orang sini ya. Jangan sudon dulu, saya mau ngomong biar tambah itu tambah sakinah, tambah mawaddah, tambah warahmah, tambah uang belanja. Kelihatan banget lo ya, jatah sehari 30.000. Biar banyak rezekinya Bu ya, amin ya rabbal. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kata Ustadz Luqman,
Acara bebas katanya Habib, mau sampai jam 11, jam 12, mau jam 1. Kira-kira kuat? Sampai jam 2 kuat? Insya Allah berbohong. Mau abu jam 1 udah nggak Bu? Ya Bu ya. Tapi insya Allah Bu, walaupun sebentar pertemuan kita insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya pada malam hari ini tidak luput dari anugerah yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah yang dibarengi dengan nikmat siha wal afiat. Sehingga dengan nikmat dan karunia tersebut Allah perkenankan, Allah mudahkan kita untuk duduk bersama-sama di tempat ini, di lapangan ini, di pelataran ini. Tentunya tidak lain dan tidak bukan karena kita sama-sama datang ke sini, tidak lain dan tidak bukan tujuan kita takriman wa ta'ziman, memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya salawat dan salam selalu terliring dan terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mau kasih tahu sebelum saya nanti sedikit kita paparkan tentang maulid ataupun lain sebagainya. Perlu diketahui bahwasanya kita duduk pada malam hari ini Bu, di tempat ini walaupun terlihat sederhana, tenda ini kadang-kadang sama dengan tenda maulid, dengan tenda kematian ini. Betul nggak? Ya, saya kalau ngeliat tenda ini Bu, saya ingat Bu, biasanya kalau ada tenda ini pasti ada bendera kuning biasanya Bu. Tapi insya Allah Pak, walaupun tendanya mah sama dengan tenda punya RT, tapi saya yakin malam hari ini Bu, Nabi dalam riwayat Imam Muslim perlu diketahui bahwasanya ini dalil. Jadi kalau ada orang yang enggak resep, kurang demen sama perkumpulan seperti ini, saya kasih tahu dalilnya banyak. Kalau mau perlu hadisnya sahih apa enggak, saya kasih tahu hadisnya sahih dalam riwayat Imam Muslim. Riwayatnya bagaimana Habib? Jadi Nabi SAW suatu hari Nabi berjalan, ketika itu Nabi dapati sahabat-sahabatnya sedang duduk ngumpul ngeriung, cak orang Sunda apa? Kata orang Bekasi mah lagi kongkok. Sahabatnya lagi kumpul, Nabi tanya sama sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian ini duduk? Apa yang membuat kalian berkumpul membentuk halaqah ini? Kata Nabi. Sahabat jawab, kata sahabat, ya Rasulullah, jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna alaina bik. Ya Rasulullah, kami duduk saat ini nadhkurullah, kami berzikir kepada Allah. Ada zikirnya tadi Bu, ada zikir tadi. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam, dan kami memuji Allah atas hadiah Islam yang Allah berikan kepada kami. Wa manna alaina bik, serta anugerah Engkau dihadirkan di tengah-tengah kami ya Rasulullah. Ini kalau saya bahas nggak cukup waktunya. Ini nanti kita tafsirkan ayat dengan hadis ini dengan ayat nanti. Anugerah Allah yang paling terbesar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti dalam Al-Quran ada. Ya. Sahabat duduk ketika itu berzikir kepada Allah, memuji Allah, kemudian bersyukur atas anugerah Allah ketika Nabi Muhammad dihadirkan di tengah-tengah mereka. Kemudian Nabi tanya balik sama sahabat. Apa pertanyaan Nabi? Allahi ma'ajlasakum illa dzak. Ini hamzanya hamzah qasam sekaligus istifham. Kata Nabi, Allahi ma'ajlasakum illa dzak, demi Allah, sumpah kalian tidak berkumpul kecuali itu alasannya, untuk zikir kepada Allah, untuk memuji Allah, bersyukur atas anugerah Allah. Sahabat bingung, mukanya pada berubah. Kenapa?
Ketimbang kongkok kata orang Bekasi, ilok di kudu sumpah. Artinya apa kata ulama? Ini menunjukkan riwayat ini, hadis ini ya adalah perkara yang azim, yang besar. Jadi sahabat bukan kumpul-kumpul biasa sampai Nabi minta sumpah. Kemudian sahabat menjawab, qalu na'am ya Rasulullah, ya kami duduk ya ma ajlasana illa dzak, kami tidak berkumpul kecuali alasannya itu ya Rasulullah, untuk zikir, memuji Allah serta bersyukur atas anugerah Allah hadirkan engkau di tengah kami. Kemudian Nabi kasih tahu apa? Karena melihat raut mimik wajah sahabatnya berubah semua karena Nabi nuntut sumpah, akhirnya Nabi katakan, qala inni lam astaghfirkum tuhmatan lakum. Kata Nabi, sesungguhnya saya tidak minta sumpah, nuntut sumpah kepada kalian karena saya tidak percaya, kata Nabi, karena saya punya prasangka yang tidak baik. Sahabat siapa yang nggak kenal anak bibitnya Rasulullah langsung. Saya ngomong minta sumpah kepada kalian bukan saya punya prasangka yang tidak bagus, kata Nabi, akan tetapi walakin atani Jibril, akan tetapi datang kepadaku malaikat Jibril, wa akhbarani bi annallaha yubahi bikumul malaikah, dan malaikat Jibril memberikan kabar kepadaku bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya. Alhamdulillah. Ini dalil. Kita kumpul walaupun pakai tendanya RT ibaratnya, tapi perkumpulan kita pada malam hari ini adalah perkumpulan yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Nama kita disebut satu demi satu. Dalilnya mau Nabi, jangan ngarang-ngarang, lihat di dalam kitab Imam Muslim, hadisnya sahih. Makanya finish, selesai sudah sebenarnya kalau kita bahas dalil-dalil seperti itu. Banyak sekali riwayat yang kadang-kadang orang kalau nggak percaya dikit-dikit gitu, kenapa? Ngopinya kurang jauh ya. Ngopinya kurang jauh, jadi maksudnya apa? Baca kitabnya ya timbang dari Google. Punya guru namanya Syekh YouTubiah, gurunya YouTube, meninggal nanti dibacain tahlil pakai MP3 biasanya begitu. Nah ini kan kita punya guru bersanad ngaji, dalilnya udah jelas, cukup lah. Saya nggak mungkin bahas panjang lebar, kalau kita bahas itu nggak bakal kelar-kelar itu urusan. Baik, kita kumpul pada saat ini juga. Kenapa ulama itu bikin maulid di mana-mana? Dan kita sudah tahu maulid ini tradisi. Memang betul. Kita di dalam beragama Pak Bu, kita kalau ditanya dalil, sekarang ditanya ma hukmu ihtifalil maulid, apa hukum merayakan maulid, perayaan seperti ini? Apakah huwa minal ibadah? Apakah termasuk ibadah? Maka jawabannya, merayakan maulid bukan bagian dari ibadah. Itu kadang-kadang orang awam, kadang-kadang dikitah, kadang-kadang resep, tapi kadang-kadang konyol. Main fanatik baik, maulid ini ibadah. Nah, kalau ditanya ibadah, kalau kita bicara prinsip dalam santri itu, ibadah harus ada nasnya, ada dalilnya. Jadi jawaban yang benar kata Abu Yazid Muhammad, guru kami Abu Yazid Muhammad ibn Ali al-Maliki, ulama di Mekah, almarhum sudah meninggal dunia, sekarang beliau diteruskan oleh murid anak putra beliau Abu Yazid Ahmad. Itu beliau mengatakan, kata beliau, ihtifalul maulid, perayaan maulid bukan ibadah, bal huwa adah, itu merupakan tradisi, kebiasaan yang sudah diajarkan dan sudah dicontohkan oleh salaf kita secara turun-temurun sampai pada kita. Itu yang benar cara ngejawabnya. Maulid ibadah bukan? Bukan. Maulid adalah tradisi, kebiasaan para salaf kita. Yang benar jawabnya bagaimana? Lakin ma fil maulid jami'uhu ibadah. Akan tetapi isi di dalam maulid semuanya ibadah. Baru ada dalil. Baca Quran ada dalil enggak? Ada. Silaturahmi ada enggak dalam Al-Quran? Ada. Zikir ada. Baca sejarah Nabi, baca maulid ada dalilnya enggak? Ada. Sebagaimana kita tahu tujuan baca maulid itu ditegaskan oleh Abu Zaid Muhammad. Ya, baca maulid ini kita mendengar sejarah Nabi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menumbuhkan, membangkitkan rasa cinta kita kepada Nabi dan mengkokohkan keimanan kita. Orang datang maulid minimal naik iman, ya betul nggak?
Orang kalau dia dengar hadir perayaan Maulid, niru dengar sejarah Nabi, ada minimal dia mau contoh Nabi walaupun itu timbang 1 dari 10 yang disampaikan. Itu namanya meningkatkan dan memantapkan nilai-nilai keimanan kita. Dan ini dalilnya ada nggak dalam Al-Quran? Allah pun memberlakukan hal yang sama pada saat malam hari ini seperti kita layaknya kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kami ceritakan kepadamu sejarah para nabi dan rasul yang diutus sebelum engkau. Dalam Al-Quran Allah ceritakan kepada Rasulullah tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, ya, kemudian apa? Cerita Nabi Isa, Nabi Musa dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Ma nuthabbitu bihi fuadak. Yang mana cerita tersebut untuk mengkokohkan engkau punya hati, meneguhkan engkau punya iman, untuk memantapkan engkau punya keyakinan wahai Muhammad. Abu Yazid Muhammad dalam mengomentari ayat ini kata beliau, wa nahnu ahwaju ila tathbiti afidatina min Rasulillah. Kata beliau, kita ini jauh lebih butuh dari Rasulullah untuk memantapkan kita punya iman. Kalau Nabi saja didengarkan sejarah Rasul dan para Nabi yang diutus sebelum beliau, gunanya, hikmahnya agar Allah ingin memantapkan keyakinan dan keimanan Rasulullah mentok imannya. Nah, kita ini yang jauh lebih butuh. Maka perayaan Maulid, isinya, materinya, semuanya tidak ada satupun yang lepas dalilnya dari dalam Al-Quran. Begitu cara jawaban santri yang betul. Jadi kalau kita bicara Maulid ini ibadah, itu dosa, nggak usah apa namanya kalau bahasa kita, nggak usah baper. Kalau ada orang mengatakan Maulid bidah, iya Maulid bidah. Isi Maulid semuanya ibadah, dalilnya dalam Al-Quran. Mau lawan apa gimana? Oh, itu memang betul ibadah, cuman kan wadahnya itu nggak bagus. Kenapa harus bikin Maulid? Kadang-kadang ngeyel, ya kan begitu. Wadahnya kan nggak harus dibungkus pakai itu. Baca Yasin bagus, tapi nggak boleh ditaksis, dikhususkan jadi baca Yasin malam Jumat. Itu wadahnya nggak bagus, baca Yasin nggak ada larangan. Kadang-kadang ngejawabnya begitu. Oke, kita jawab lagi. Sekarang saya mau tanya, khamar najis? Gue tahu khamar, minum-minuman keras, bir. Botolnya kalau kita cuci, kemudian kita isi air putih, haram nggak minumnya? Nggak ada permasalahan dengan wadah, betul nggak? Kalau dibilang Maulid wadahnya yang najis, isinya mah bagus, memang dalilnya banyak, tapi wadahnya dibungkus dengan Maulid itu yang jadi salah. Khamar aja yang haram hukumnya najis, kalau dicuci diisi air putih jadi boleh diminum. Begitu cara jawabnya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan di kita mah kagak ada yang begono-begono udah. Ya Bu ya. Kasihan nanti. Ustadz-ustadznya kasihan. Ustadz kalau kagak ada Maulid pisang nganggur Ustadz. Ngapain lah Ustadz ya, bingung. Nah, enggak Bu ya. Insya Allah. Baik. Nah, materinya dalam Maulid Bu. Saya yakin ibu-ibu yang Maulid ini kita kan sedikit banyak. Yang datang ini saya yakin kan tujuan Maulid kita mendengar sejarah Nabi. Sekarang saya mau tanya nih sama orang Sukaraya Indah, kira-kira ibu paham nggak tadi sejarah Nabi yang dibaca sama anak-anak pasukan baju hitam ini? Ada yang paham nggak tadi? Kan tadi baca sejarah Nabi. Oh, itu bahasa Arab deh. Besok-besok Maulidnya pakai bahasa Indonesia aja, lebih dah banget Bu ya. Nah itulah fungsinya ceramah itu, menjelaskan apa yang berkaitan dengan Rasulullah. Bu, perlu diketahui Bu. Kata Al-Habib Ali Habsi dalam kitab Sibtul Durar, kita kalau bicara tentang kepribadian sejarah Rasulullah, wala yumallu takraruhu bikasrati tardat. Tidak akan pernah bosan Bu kalau kita ngedengerin sejarah cerita tentang Rasulullah Bu. Gak bakal pernah bosan. Orang kalau dia ngedengar Rasulullah berkali-kali, beribu-ribuan kali, justru imannya semakin naik, kecintaannya akan semakin bertambah kepada Rasulullah. Bagaimana tidak, manusia yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini bukan manusia biasa layaknya kita.
Walaupun kita tahu Nabi mempunyai a'rad basyariyah, sisi manusianya. Nabi nikah, Nabi makan, Nabi tidur, Nabi ke pasar, Nabi jual beli dagang, Nabi terluka, Nabi nggak kebal, Nabi mempan disantet dan seterusnya. Tapi kita lihat Nabi Muhammad sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri, Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hijari. Nabi Muhammad ya manusia tapi bukan seperti manusia pada umumnya. Ibarat beliau itu seperti batu permata, manusia yang lainnya itu seperti batu biasa. Kalau bahasa kita mah batu split. Batu permata ini ada orang suka karya punya batu permata segini nih, tukar sama batu split, tenggelam ini perumahan bu. Batu split satu losbak itu mungkin gak ada 200.000, tukar sama batu permata yang segede gini nih berapa puluh ratus miliar ini, tenggelam nih perumahan. Bedanya apa? Satu batu melawan batu split, beda. Itu begitu Nabi Muhammad. Saya mau kasih contoh yang lebih gampang lagi. Di dalam kitab Al-Imam At-Tirmidzi, di dalam kitab Asy-Syama'il, itu disebutkan bu, ini saya mau katakan, kalau ada orang mengatakan nggak usah terlalu lebay, Nabi Muhammad itu biasa aja, saya katakan Nabi Muhammad itu manusia limited edition. Kenapa saya katakan demikian? Hal yang berkaitan dengan sifat a'rad manusiawi, a'rad basyariyah, yang menurut kita biasa atau bahkan menurut kita negatif, tapi tidak untuk Nabi Muhammad. Saya kasih contoh di dalam riwayat Imam Tirmidzi itu disebutkan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yataghawwaq in syaqqatil ardu fabtala'at gha'itahu fafahat minha raihatun tayyibatun. Nabi kalau mau buang air besar itu bahasanya mungkin BAB. Paham BAB? Kalau bahasa Inggrisnya berak. Ya, Nabi kalau mau BAB itu apa namanya, tanah kebelah bu. Zaman Nabi kan nggak ada kamar mandi WC bu. Nabi kalau Nabi buang air kecil ataupun buang air besar di padang pasir itu batu ngerapat nutupin aurat Nabi. Nah begitu Nabi mau buang air besar itu kan nggak ada kloset, itu tanah langsung kebelah bu. Ini dalam riwayat Imam Tirmidzi, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi itu tanah kebelah, begitu kotoran Nabi jatuh langsung ditelan ngerapat lagi bu. Yang luar biasanya apa? Fafahat minhu raihatun thayyibah, dari tanah itu keluar aroma wangi yang semerbak harum yang belum ada sebelumnya. Kotoran coba kotoran orang sini bu, coba orang sini praktekin besok kali depan rumah, jangankan mau kebelah sendiri, digali tuh tanah kalau bisa ngerapat sebelum tainya jatuh. Betul nggak bu? Lah kotoran kita, betul nggak bu? Tuh lele kalau bisa ngelepahin dilepahin minyak kita bu. Betul nggak pak? Beda. Nabi itu tanah berebut gerap nelen, tanahnya jadi wangi. Coba kita tanah di situ disiram minyak wangi, habis lah bisa minyak wanginya. Betul nggak bu? Kalah minyak wanginya, apalagi yang kalau maniak jengkol sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, baunya sudah wangi apa ya, aroma sumur 7 bangkai sudah. Itu kalau kita itu baru apa bu? Kotoran. Makanya saya katakan Nabi Muhammad beda sama kita, kotorannya aja bu. Di dalam kitab Mafahim Najib Antusah itu disebutkan ada riwayat namanya, ada dua nanti riwayat ini, nanti dalam riwayat Sunan Abi Daud, nanti dalam riwayat Imam Muslim, ada dua pemeran sejarah ini. Tapi yang masyhur, pendapat yang paling kuat, hal ini terjadi ketika Nabi bermalam di rumah istri beliau namanya Ummu Habibah. Ada salah satu istri Nabi namanya Ummu Habibah. Ketika Nabi bermalam di situ, Nabi buang air kecil bu, malam itu. Nabi buang air kecil karena waktunya malam.
Nabi biasanya taruh di wadah fil qadah. Qadah itu kalau kita analogikan mungkin pispot lah zaman sekarang. Ditaruh sama Nabi di samping rumah dengan niatan Nabi nanti berangkat sholat subuh itu baru dibuang. Nabi tinggal tidur taruh di situ. Besok pagi menjelang subuh Nabi bangun, Nabi lihat air kencingnya udah nggak ada. Di rumah tersebut Ummu Habibah punya pembantu namanya Barokah. Ya, Barokah ini pembantunya Ummu Habibah yang kerja di rumah salah satu istrinya Rasul. Pagi-pagi dipanggil sama Nabi Barokah, ya Barokah, kamu lihat nggak air seniku di situ, air kencingku di situ? Dia nundukkan kepala, dia jawab bohong sama Nabi. Dia katakan apa? Tidak ya Rasulullah, saya tidak melihat. Ditanya lagi sampai 2 kali sama Nabi, kamu ngelihat nggak kemana kan itu air kencing, kok tinggal wadahnya doang, kata Nabi. Dia jawab kedua kali, tidak ya Rasul, sambil nundukkan kepala ketakutan karena punya salah sama Nabi. Sampai ketiga kali Nabi ceplosin, kalau bahasa kita mah diceletukin sama Nabi. La'allaki syarabtiya, jangan-jangan kamu minum. Akhirnya begitu ditembak sama Nabi seperti itu, dia langsung jawab, "Naam ya Rasulullah, saya minum ya Rasulullah." Air kencing Nabi diminum. Apa kata Nabi setelah diminum? Idzan lam tashtaki batnaki abada. Kalau begitu katanya, kata Nabi, kalau kamu minum maka perutmu tidak akan pernah sakit lagi selamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Perawi hadis meriwayatkan hadis ini, Bu. Barokah ini sebelum minum air kencing Nabi, kata perawi hadis, sampai beliau ini wafat. Nah, Nabi wafat lebih dulu, Barokah ini baru wafat kemudian setelah Nabi. Itu betul apa yang diucapkan oleh Nabi, betul apa yang diucapkan Nabi. Yang tadi dia ini sebelum minum air kencing Nabi punya penyakit mah kronis. Ini bukan cerita khayalan karangan hadis ini. Jadi ketika dia sebelum minum itu punya penyakit perut yang kronis, kalau bahasa kita mungkin mah yang kronis. Setelah minum air kencing Nabi dan Nabi katakan idzan lam tashtaki batnaki abada, kalau begitu perutmu tidak akan pernah sakit lagi selamanya. Betul kata perawi hadis, sampai meninggal dunianya dia tidak pernah lagi ngeluhkan sakit mah yang dia derita selama ini sebelum minum kencing Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Kencing Nabi jadi obat. Ngaji di fikih di dalam kitab Fathul Mu'in itu disebutkan, makanya masuk dalam pembahasan ulama fuqaha. Kata ulama, ketahuilah bahwasanya i'lam anna rasul anbiya tahir. Ketahuilah bahwasanya kotoran-kotoran para nabi dan rasul hukumnya suci. Pak, besok kalau bini kita sakit ditester sama bapak, kencingin coba. Lah, yakin nggak Bu? Yakin nggak? Beda Bu. Kencingnya bagian dia itu kencing suami kita, secinta-cintanya ibu sama laki, manggilnya walaupun umur udah beranak 5, manggilnya masih ayang beb lah, namanya minum kencing laki maka tetap haram, betul nggak Bu? Najis. Itu bedanya, dari situ udah beda. Najis sekalipun diminum cuma punya 2 kemungkinan. Kalau nggak tambah parah meninggal. Belum ada riset dokter minum kencing laki ngobatin penyakit mahbub, betul Bu? Kecuali kalau dokternya PA. Kagak ada yang namanya penyakit, semua itu keluar dari kotoran depan, kotoran belakang. Nabi kotorannya jadi obat. Air ludahnya Nabi kita lihat dalam peperangan Khaybar. Sayyidina Ali waktu dipanggil, karena sahabat waktu dalam riwayat berebutan untuk menjadi panglima, maksudnya bukan berebutan, kepengen nonjolin diri agar ditunjuk jadi panglima. Ketika itu tapi yang dipilih malah Sayyidina Ali, dipanggil. Mana Ali katanya? Ali lagi sakit ya Rasulullah, matanya nggak bisa ngelihat, sakit. Kemudian dipanggil sama Rasulullah, betul terjadi, Sayyidina Ali itu matanya nggak ngelihat yang sebelah kiri. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Babasakan Nabi SAW fi kaffi. Nabi ngeludah di telapak tangannya, kemudian diusapkan ke mata Sayyidina Ali. Seketika itu mata Sayyidina Ali sembuh, penglihatannya langsung jelas. Bahkan kata Sayyidina Ali, mata saya setelah diusap dengan air ludah Nabi lebih terang dari mata sebelumnya, ya, mata yang sebelah sini, kata Sayyidina Ali. Air ludahnya. Makanya orang kita dulu Bu, orang tua kita dulu kan suka begitu, betul nggak? Orang yang kalau sudah kalau udah belek kan orang tua kita dulu kan
pakai air ludah basi. Ya, ngalamin nggak begitu Bu? Saya mah dulu dengar aja kalau nenek saya bilang katanya kalau orang sakit mata pagi-pagi tuh pakai ludah air ludah emaknya. Dioles-olesin sama bocah. Ya orang dulu mah Bu, percaya nggak percaya mau disebut mitos ataupun enggak ya begitu orang tua dulu, betul nggak Bu? Dikasih air ludah, ternyata apa? Katanya kalau air ludah pagi-pagi itu namanya ludah basi. Kalau dikasihin ke bocah yang belek matanya sembuh, betul nggak Bu? Alhamdulillah. Nah ternyata Bu, belakangan ini penelitian dokter di Jerman sana, air liur itu memang ternyata mengandung enzim yang paling tinggi. Maka saya sekali tahu orang sini. Ini makanya orang nggak banyak tahu. Kadang-kadang kurang baca. Saya kasih tahu makanya khusus orang sini malam hari ini. Ternyata Bu, air ludah itu setelah diteliti oleh dokter-dokter di luar negeri sana, air ludah itu bisa ngobatin, di samping kita tahu kandungan enzimnya tinggi, ternyata air liur itu bisa ngobatin orang penyakit darah rendah alias anemia. Ya. Gimana caranya itu? Makanya saya kasih tahu, baik-baik simak. Jangan salah nanti ngobatinnya salah. Jadi caranya Bu, kalau kita ketemu teman kita, asal dia punya penyakit darah rendah, lemas kelihatannya, kenapa lo kok lemas baik kelihatannya? Iya, lagi anemia, nggak usah beli sangobion, nggak usah minum kalau bahasa kita itu buah apa namanya tuh? Bukan, ada tuh buah bit, kalau usah di mukanya. Insya Allah Bu, itu darah rendahnya hilang, naik stabil langsung. Kenapa? Hah? Ya sekarang saya mau tanya, darahnya naik nggak? Mana yang salah mana? Salah saya? Enggak kan? Salah Habib enggak? Benar kan? Lah orang darah rendah, lepek, beduk kayak jemuran kotor ya. Aja nih, lu ngapa dong? Ngapa? Ini darah lemes banget nih. Cuy. Insya Allah naik. Darahnya naik insya Allah Bu. Canda Bu, canda. Tadi serius banget. Ya Bu, jangan serius banget. Nanti besok dipraktekin lebarnya berantem semua orang sekelumah. Salah nangkep ngaji pas nggak dengar, pas bilang ludahnya doang. Begitu pas gitu salah nangkep. Besok tuh, kenapa lo jenguk orang sakit, kenapa? Ini lemes banget nih, darahnya rendah nih, turun ngedrop dia nih. Cuy diudahin. Insya Allah pulang dari situ mau dibopong sama keluarga, dibawa ke desa. Jangan Bu ya. Nah, maksudnya beda. Saya katakan Bu, ludah Nabi sama kita beda. Belum lagi kita lihat tahu Bu. Kita bicara sudah itu dalam dalam sifat jasmani Nabi. Belum kita lihat perangannya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi. Yang namanya orang bikin maulid kan tujuannya di samping kita menunjukkan rasa cinta, ya sedikit banyak orang kalau pergi maulid ngaku cinta sama Nabi, kalau nggak mau contoh Nabi ya buat apa? Betul nggak? Zaman sekarang ini kenapa umat Islam begitu banyak tapi moralnya kok anjlok? Betul nggak? Umat Islam begitu paling besar di Indonesia ini tapi kok malingnya banyak ya orang Islam, betul nggak Bu ya? Begalnya dicek KTP-nya orang Islam, yang koruptor orang Islam. Bahkan beberapa tahun yang lalu kita pernah dengar Menteri Agama atau dari Departemen Agama ada yang korupsi Al-Quran. Ada nggak Bu? Nah, saya pernah ketemu orangnya, sebabnya saya pernah ketemu orangnya di lapas. Saya suka ngisi di lapas dulu di Pondok Rancak itu. Ya, kita ketemu sama orangnya kebetulan di penjara, tua sudah orangnya. Korupsinya apa? Al-Quran. Walaupun dia termasuk yang dikorbankan, artinya korupsinya ini berjamaah. Al-Quran dikorupsi, jangan kan jalan aspal. Yang korupsi siapa? Orang Islam. Kenapa bisa begitu? Manusianya, akhlaknya bejat. Makanya Bu, saya katakan manusia kalau akhlaknya, moralnya, imannya jauh dari Allah, jauh dari tuntunan Nabi Muhammad, maka bisa dipastikan manusia lebih bejat dari binatang, bahkan lebih bejat daripada setan. Kenapa saya katakan demikian? Contoh Bu, Ibu pernah dengar nggak, atau kiai nanti pulang dari sini tanyakan,
Pak Kiai, Pak Ustadz, saya punya pertanyaan. Tadi saya disuruh nanya sama Habib, Pak Ustadz pernah baca nggak dalam satu kitab ada keterangan atau kitab yang menjelaskan tentang hiruk pikuk kehidupan setan? Kira-kira nih Pak Ustadz, pertanyaannya, ada nggak ada keterangan atau riwayat Pak Ustadz pernah baca ada anak setan memperkosa ibunya? Atau begini Pak Ustadz, ada nggak Pak Ustadz baca dalam keterangan ada bapak setan membunuh anaknya atau bapak setan memperkosa anak perawannya? Saya pastikan Bu, saya mondok hampir 15 tahun belum pernah ketemu saya baca kitab ada anak setan memperkosa ibu setan. Betul nggak Bu? Kagak ada di sononya. Setan mah solid. Setan mah solid. Saya kasih tahu aja. Lah jangan dikira kalau di warga doang kalau ada suka musdus ya musyawarah desa. Lah setan nggak ada rapat mingguan. Lah setan Bu ada rapat mingguan Bu. Bedanya kalau kita namanya musdus musyawarah desa ya kadus ya kan. Kalau setan namanya musyet musyawarah setan. Lah setan ya dia malah laporan dia minggu ini apa pencapaian kamu? Oh saya ngegoda ini biasa aja. Oh saya udah bisa berhasil ini menjerumuskan anak-anak mudanya main judi slot sekarang terpengaruh semua. Nah, biasa aja kata setan. Itu masih ya kadang-kadang manusia nggak perlu digoda, memang dia udah kadang lebih bejat dari kita kata setan. Nah, ditanya ada setan kurus kelihatan kayaknya nggak punya prestasi. Begitu dia nanya ditanya sama pimpinan setan, ente ngapain baik seminggu ini? Apa hasil kerja pencapaian kamu minggu ini? Bos, alhamdulillah. Pakai alhamdulillah lagi. Minggu ini mah saya berhasil membuat 2 orang suami istri bercerai. Ini nih katanya nih, patut dapat penghargaan ini. Makanya kata setan, yang paling senang setan itu bisa membuat suami istri cerai. Rumah tangga berantakan itu prestasi besar setan Bu. Karena orang sudah cerai itu larinya kemana baik? Bininya bisa kemana baik, lakinya bisa mabuk-mabukan, uring-uringan segala macam dan seterusnya wanya itu bilang. Makanya setan itu pencapaian terbesarnya di samping yang lain-lain kita tahu salah satunya Pak bisa memporak-porandakan rumah tangga seorang muslim dan muslimah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya katakan balik lagi Bu, manusia kalau jauh dari iman, jauh dari akhlak Nabi lebih bejat dari setan. Makanya kita dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita, dalam bermuamalah di kampung kita atau di dalam perumahan ini, contoh yang paling konkret adalah baginda Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan contoh Nabi telah contohkan kepada kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari bergaul dengan sahabat-sahabatnya, bahkan berumah tangga, bahkan dalam memimpin negara. Contoh paling lengkap. Jadi jangan contoh Nabi akhlaknya baik dalam kepemimpinan nggak dicontoh. Nabi seorang negarawan sejati. Nabi seorang kalau bahasa kita itu seorang negarawan yang luar biasa, seorang reformis sejati Nabi Muhammad. Dalam rumah tangga juga kalah. Bu, kalau ada yang ngomong rumah tangga nyontohnya artis, rumah tangga nyontoh ngeliatnya rumah tangga yang ada di televisi, bohong. Sehebat-hebatnya artis, seromantis-romantisnya itu nggak bakal bisa nandingin romantisnya Nabi Muhammad SAW. Artis mah kadang-kadang kelihatannya di media sosial doang, kadang-kadang kelihatannya romantis, jalan-jalan bareng-bareng, manggilnya ayang-ayang segala macam, nggak belakang, nggak tahu kita main kata-kataan saya tanam saya kona, nggak tahu kita cekcok cakar-cakaran dia, betul nggak Bu? Nah tapi kalau Nabi rumah tangganya real contoh buat kita Bu. Ibu-ibu boleh dicontoh Pak rumah tangga. Nabi itu yuhibbul muda'abah dalam riwayat, senang humor anak suami istri. Nabi itu dalam riwayat saking luar biasanya Nabi itu sama Sayyidah Aisyah itu diriwayatkan banyak nanti disebutkan baik dalam kitab nantinya karya Abi Syekh Muhammad bin Abi al-Maliki ya, tatanan dalam rumah tangga, kata beliau Sayyidah Aisyah dalam satu riwayat itu suatu hari lomba lari sama Nabi.
selisih umurnya jauh dengan Nabi. Lomba lari tuh, lomba lari. Kadang Sayyidah Aisyah menang, kadang Rasulullah yang menang. Itu berkali-kali Nabi lakukan lomba lari. Belum lagi apa? Sayyidah Aisyah itu saking manjanya, pernah suatu hari ngelihat ada orang Badui, orang Arab pedalaman, masuk ke dalam masjid Nabi, itu bikin tarian-tarian ciri khas itu dalam riwayat. Itu Rasulullah SAW, saking manjanya Sayyidah Aisyah kepada Nabi, pengen ngelihat keramaian ada yang di dalam masjid, itu minta digendong sama Nabi, naik di punggungnya Nabi, digendong, diturutin sama Nabi, dibawa ke serambi masjid, ngintip, dilihatin Sayyidah Aisyah, manjanya sama Nabi, ngintip. Begitu udah agak lama Nabi tanya, sudah selesaikah wahai Aisyah? Belum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya masih mau lihat. Padahal Sayyidah Aisyah menurut perawi hadis itu nggak ada kepentingan mau lihat itu, mau lihat orang-orang nari-nari Badui, nggak ada kepentingan, bukan hiburannya. Tapi tujuan Sayyidah Aisyah kenapa pengen lihat ke situ, alasannya biar lama digendong sama Nabi. Begitu ditanya sama Nabi, udah selesai belum? Belum ya Rasulullah, saya masih kepengen nonton itu. Padahal dia nggak ngelihat ke situ, cuman kenapa? Saking gembiranya, senengnya, kapan lagi dia bisa naik di pundaknya Rasulullah manja-manjaan. Pernah ibu-ibu begitu sama bapak? Pernah begitu? Boro-boro, betul nggak Bu ya? Baru dia manggil, ayang, dipegang kening kita. Kenapa lo? Betul-betulan. Biasa ibu begitu sama laki, ya Bu ya, romantis. Kadang-kadang maaf ibu-ibu, kalau ngomong mau ngaji kemana baik. Kalau ngaji mas saya Pak, nggak perlu disurvei, saya yakin ibu-ibu paling terdepan. Betul nggak Bu? Ibu-ibu kalau majelis taklim, jujur, banyakkan mana jadwalnya bapak-bapak di sini? Banyak ibu-ibu, itu seragam, ampar-amparan sudah. Hitam, hijau, ini belum ada warna baru aja yang keluar nih. Hijau, merah, kuning, sampai udah pegel warna udah punya itu campur warna polkadot. Udah polkadot habis, modelnya Pak, motif abstrak, seluruh warna ada sudah situ. Seragamnya, belum jilbabnya, belum kerudungnya. Walaupun kadang-kadang 3 seragam masih enggak. Kadang-kadang mah begitu, ya Pak ya. Kita ini bukan nggak mau dukung istri ngaji, itu kita kesenang. Kenapa? Jalan dia untuk menjadi seorang istri yang soleh. Kadang-kadang dia yang ngaji, kita yang ketiban nerakanya deh. Kenapa? Lagian dia kalau ngaji balik itu bawa kasbonan baik. Abaya cicilan bulan ini 200.000, belum lunas, bayarnya 3 bulan, besok udah ngambil baju baru lagi baik. Nggak didukung, kata Pak Ustadz. Bini kalau ngaji diongkosin dia ngelunjak. Nggak begitu Bu ya, insya Allah ibu-ibu sini masalah. Tapi saya mau tanya Bu, ibu-ibu ngaji kemana baik? Tujuannya kan pasti ingin menjadi seorang istri yang lebih baik, betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Kok jawabannya nggak kompak? Kayaknya niatnya ada yang minta duit doang kayaknya. Bu, ibu kalau ngaji tujuannya apa Bu? Biar jadi istri yang soleha, seorang ibu yang baik buat anak-anaknya. Karena Nabi katakan apa? Madrasatul ibu itu sekolah pertama buat anak. Mungkin bapaknya nggak punya waktu atau mungkin nggak punya kemampuan didik istrinya atau menjadikan istrinya seorang istri yang salehah. Ya minimal kita biayain dia buat ngaji kemana baik. Tanyain, ngaji kemana malam hari ini? Aku sarana. Lu jangan ngaji sampai di sono lu kagak bawa apa-apa buat Ustadz ya. Sampai jeruk-jeruk Ustadz lu membuat semua, katanya kue-kuenya udah habisin semua. Tas itu dari kosong, pergi dari rumah sengaja banget kosong. Pulang sampai ngelendor, sampai netes, akuanya lupa udah dibolongin. Lu kalau ngaji, kata laki, ini laki yang bagus begitu. Mau ngaji kemana? Ke Ustadz Lukman, yang kosnya di Gocap. Tanyain Ustadz Lukman merokok apa? Oh dia mas Samsu, dia rokok Samsu Buin belum Ustadz. Amplop itu satu. Tuh laki yang benar begitu, betul nggak Bu? Laki yang benar begitu. Kalau mau bini ngaji mah diongkosin. Ya Pak ya. Nah sekarang saya mau tanya, ini kalau ngaji Bu, kan pasti kita diajarkan, betul nggak Bu? Jadi seorang kiat-kiat menjadi seorang istri yang saleh. Sekarang saya mau tanya, ibu punya suami, cinta nggak sama suami?
Yang kagak jawab saya doain biar nikah lagi suaminya. Bu, cinta nggak sama laki? Yakin? Bu, yang di belakang sono cinta sama laki? Cinta sama laki, Mak? Saya mau tanya nih jujur nih, ibu-ibu kalau tidur sama kondangan rapian mana? Bedek lu. Bu, kalau kondangan sama tidur rapian mana? Ini bingung gitu. Dibilang cinta sama laki. Udah kalau tidur, kalau ngomong sama laki, bini mah kalau cakep dimodalin, betul nggak? Beliin skincare-nya. Oh yang baru lagi ini MS Glow. Pakai ini maskara, eyeliner segala macam, shadownya, lipstiknya ganti yang bagus sedikit, yang Maybelline, mereknya yang mahalan. Habib tahu, lebih di saya mah dagang skincare. Sudah dibeliin, dandannya mah ke kondangan, pas tidur mah pucat kayak mayat. Belum lagi yang alisnya digundulin tuh, amit-amit doang. Ada yang begitu, Bu? Kalau tidur lakinya horor bawaannya. Kalau bahasa lakinya itu tidur duluan, bininya nyusul pas tidur, bangun-bangun bisa sambet lakinya. Pas melek, alis kagak ada, bibir pucat, aroma horor aromanya, campur bau, dibilang wangi kagak, campur bau asap kayak gudang lama nggak kepake, paham nggak? Apa? Betul nggak? Ngomong mah cinta sama laki, pas giliran lebah tidur mah ya pakai daster, bolong kemana-mana. Itu daster dari zaman antar-antaran sampai punya anak 5 nih mau mantu masih dipakai. Itu daster kalau buat tidur. Ini Beb, bukan masalah saya nggak mau pakai baju bagus kalau tidur. Kenang-kenangannya yang mahal Beb. PA tidur sama laki yang cakepan dikit. Betul nggak Bu? Bolong-bolong ketiak kemana baik. Belum lagi ya Allah pas lakinya kepengen tuh BH penitih semua. Ada yang begitu Bu? Sama bukan ngomong jorok, emang begitu Pak. Betul nggak? Laki baru meluk dikit, peniti belum ketancap pisan, laki tusuk. Tuh kadang-kadang ibu-ibu kurang ajar begitu, ngaji kemana baik, tapi padahal Bu, ibu kalau ngelayanin suami itu apa namanya, surganya udah nggak diragukan lagi. Amal yang nggak butuh capek, betul nggak Bu? Tinggal dandan rebahan udah surga, udah jelas. Ibu mah ngaji masih remeng-remeng, betul nggak? Apalagi kalau timbang ngaji, timbang buat dengerin ngocok arisan. Datang ke pengajian timbang buat karena apa? Karena ikut arisan, kedua karena kepengen denger gosip yang baru. Ada yang begitu suka? Ustadz emang ngaji, baca kitab, dia mah di belakang riung bikin majlis tandingan. Cek, nggak dengar tuh Cek? Nggak dengar nggak kabar baru? Sanu, lakinya kawin lagi tuh. Lah ada baik gosip. Kemarin iya saya lihat tetangganya tuh beli mobil baru lagi. Cuma kagak lama ditarik racing itu. Ada gelantuk baik. Kita mah ibu-ibu biasanya. Ini saya yakin insya Allah ibu-ibu di perumahan ini mah kagak solehah semua. Itu mah yang saya omongin ibu-ibu yang di Amerika itu. Jauh yang di Amerika. Tapi pas lihat KTP-nya mau orang sini. Ya Bu ya. Baik-baik Bu, besok tidur sama laki yang cakep. Itu ibadah Bu. Jangan tidur sama laki udah bau sembrau. Ya gak? Bau asap, bau habis masak, macam-macam itu dasar dipakai. Sekalinya laki pengen nyium ada wangi-wanginya, wangi autan. Betul gak Pak? Itu rambut udah nggak kurus. Bu saya kasih tahu besok-besok, ibu kalau kondangan napi kali-kali tidur sama laki pakai kondek. Lah saya pengen ngamalin nih, kata Habibnya tidur kalau dandan itu ibadah. Lah dandan ibadah Bu. Lah ibu daripada kalau dandan pergi kondangan ujung-ujungnya naik ojek, berarti lakinya tukang ojek. Cakepnya buat tukang ojek, giliran dandannya minta sama laki. Kecuali kalau lakinya disuruh minta dandan, suruh cakep tapi kagak dimodalin, sekalinya udah. Itu budak-budak itu sekarang kita nggak tahu jenis halalnya. Sekarang ini banyak-banyak impor yang nggak jelas produknya, bahannya, kehalalnya. Udah pakai pipa aja. Dari generasi ke generasi dulu kita pakai pipa. Tahu pipa Bu? Budak pipa. Di tempat saya budak pipa buat main kerombol Bu.
Makanya kalau ibu-ibu kesini pakai ibu-ibu di sini pakai bedak pipa, ya Allah Bu, ibu sama dengan karambol. Kalau di tempat saya bedak pipa bawa pakai karambol Bu, buat ngelicinin tuh Bu. Makanya kalau ada orang di sini, insya Allah nggak ada lagi Bu ya, pakai bedak. Ya bagus-bagusin, cakepin, yang penting dandannya buat laki, jangan genitnya di luar, sama lakinya jutek banget. Kalau sama orang luar yang nggak kenal, kadang-kadang kalau kondangan sama temen akrab banget, teman laki akrab sama laki, begitu bilang ayang bikinin kopi, mata nggak punya Pak, putar bos gede bikin sono, nggak punya kaki lumpuh loh. Kalau saya punya bini begini satu karama kulkas Bu ya, biasain sama laki ya Bu ya, ngomongnya yang rada enak ya Bu ya. Itu ibadah Bu sama kita Bu, itu buahnya maulid. Jangan ngaji kemana be, maulid udah sampai seragam, sampai numpuk, sampai udah diwaris itu seragam, ngaji kagak kelar ngamalinnya, betul ya Bu ya. Ya mudah-mudahan pulang maulid sini mah nanti kita insya Allah stabil rapi lagi Bu ya, lebih rapi lagi rumah tangganya. Nggak usah tinggi-tinggi kalau ngaji Bu, praktekin dalam rumah tangga, praktekin sama anak kita, kasih contoh yang baik ya Bu ya. Ajarin anak kita, nggak sanggup didik, ini ada TPQ, titipin anak kita Bu, anak kita titipin, itu sudah gugurkan kewajiban kita Bu. Jangan sampai kadang-kadang maaf nih ibu-ibu, kadang-kadang PR, bukan ibu-ibu sini saja, dimanapun saya lihat banyak sekali orang remehkan guru ngaji, diremehkan buat guru ngaji, nggak dianggap keberadaannya. Kadang-kadang tuh bocah ngaji, Maya gak tahu bocah tuh ngaji di mana. Ini mungkin sama dimanapun saya saksikan. Guru ngaji, maaf, kadang-kadang dianggap sepele, kadang-kadang dianggapnya sama orang itu kadang-kadang apa? Begitu ada nerapkan bayaran sedikit aja, oh lo bilang sama mak lo, baba lo ya, besok mah nanti bayar ada iuran lah 35.000, lo bilang bapak lo ya, yang tadinya 35 sekarang mah gocap. Ya maklum lah tong buat ini gini gitu, buat ada gaji mungkin buat ustadz segala, kan ustadznya manusia juga, gocap. Disampaikan nama mamanya, mak kata Pak Ustadz besok nanti uang bulanan ngaji gocap. Udah lu berhenti aja, soalnya mesti 30.000, pindah sono aja lu. Tibang naik 15.000 pindah ngaji dia. Ada yang begitu Bu. Kadang-kadang diomelin naik, ini Ustadz duit kayak duitmu maka duitan. Giliran sekolah, coba ibu sekolah, anak saya sekolah SDIT Bu, 6 juta uang mukanya Bu, kagak bisa pakai BPJS. Betul lah Bu, masuk SD 6 juta, belum ngapa-ngapain, botol ngambil formulir doang gopek sudah, betul nggak Bu? Nah sekolah lah bocah kecil nggak tahu kita pendidikan kayak gimana, belajar sekolah SDT, belum lagi SPP segala macam. Kadang-kadang kita orang tua belain mati-matian anak kita mau sekolah tinggi-tinggi, mau kuliah, mau SMP, SMA, motor dijual, emas simpanan dijual segala macam, dan itu nggak jadi jaminan bakal nyenengin kita dalam kubur nanti, betul nggak Bu? Kita punya anak di sekolah yang tinggi-tinggi, biaya mahal-mahal, guru ngaji kita sepelekan. Begitu anak kita kelar S1, dia mau S2, S3, ngaji kagak bisa. Kenapa? Dari kecilnya kita nggak pernah seperti itu kita ajarkan kepada mereka. Ibu yang dalam kubur tibang nangis dong dalam kubur, nyesel nggak ada artinya Bu. Kita anak kita nanti datang ziarah kepada kita, baik itu nanti malam hari Jumat maupun Idul Fitri, Idul Adha, biasanya orang ziarah ada momen-momennya, atau yang dia datang tiap hari tiap minggu. Karena memang waktu semasa kita hidup, anak nggak pernah kita bekalin pendidikan Al-Quran, pendidikan agama. Lah tibang ngejogrok baik nantinya di kuburan kita, tibang selfie makan-makan, betul nggak Bu? Nah itu real saya ngomong, saya sering lihat kalau dari kuburan ziarah kumpul nih, kita ziarah ketong bareng-bareng, lah tibang selfie sama kongkong kodong yang mimpin mah ustad, betul nggak Bu? Sekonyong-konyongnya misal kagak ada ustad, tuh bocah bingung, mak maafin ayah mak, maklum dah mak kan gua tahu, apalagi mah dalam kubur mak kan bisa ngeliat saya, lah saya kan dulu kagak pernah ngaji mak, boro-boro ikro saya mak, saya tapi alhamdulillah mak udah S1 S2, mak mau dengar nggak skripsi saya mak, mau dengar nggak nih mak, saya lagi S2 nih tesis saya mak dengerin. Itu anak kita Bu bacain tesis depan kuburan, apa yang kita sautin dalam kubur? Sambar gledek loh. Yang kita butuhin dalam apa Bu? Cuman tibang bacaan Fatihah, Yasin, ngapain ijazah kita ditaruh di atas kuburan, betul nggak Bu? Pulang dari sini mikir,
Jangan senyum-senyum, mikir pulang dari sini punya anak yang belum bisa ngaji, masukin tempat ngaji, titipin sama Ustadz. Nitip ya anak saya, kalau ada apa-apa ngomong baik. Ustadz kalau kurang beras, masya Allah Pak, saya bantu. Anak kita kalau bahasa kita, kalau kita senang sama orang soleh, demen sama ulama, anak kita bakal jadi orang soleh, Bu. Garansinya seperti itu. Ini kalau kamu Ustadz kagak resep, anak di ngajiin tapi kamu Ustadz kagak resep, saya mah gak resep, biarin dah bocah ngomong, daripada dia main, biarin ke situ aja. Biarin tuh ngomong aja, yang penting lu mainnya ke situ aja dah. Dia kagak peduli. Ustadz giliran ada bayaran dikit digibahin, bayaran mulu Ustadz ya, iuran dulu, kagak capek minta duit mulu katanya Ustadz. Ini Ustadz kayaknya motor duitan kayak lah, timbang gocap ya Bu ya, maaf, digibahin. Anak kita itu bakal aset kita nanti kalau udah meninggal, dia yang ngedoain kita. Baca yasinnya gara-gara Ustadz di kampung yang ngajarin, yang bacain, yang ngajarin dia, ngenalin dia huruf Quran. Itu yang bakal bikin senang kita, bukan sekolah yang kita biayai mati-matian S1, S2 sampai jadi dokter dia, kagak ada manfaatnya kita dalam kubur. Makanya kata Nabi, ma ta'uduna rukubikum, kata Nabi. Nabi pernah ngomong sama sahabatnya, Bu, saya sebagai penutup, kata Nabi, sahabat-sahabatku, ma ta'uduna rukubikum, kalian tahu enggak orang mandul di antara kalian? Kata Nabi, kata sahabat, ya Rasulullah, orang mandul di antara kami adalah orang yang tidak laisa lahu walad, yang tidak punya anak keturunan. Kata Nabi, bukan. Yang mandul, kata Nabi, orang mandul di antara kalian adalah orang yang punya anak tapi anaknya yang tidak bisa bikin dia senang nanti di akhirat. Itu mandul. Punya anak agak ada manfaatnya. Punya anak nggak bisa memberikan manfaat ketika kita sudah meninggal. Makanya kalau punya anak, kalau perlu pesantrenin, Bu. Saya di pesantren saya itu anak-anak ada yang 8 tahun paling kecil, 8 tahun. Ada yang paling sedang itu 10 tahun, sisanya ada SMP sudah ini. Di pondok pesantren saya, itu saya wajibkan hafal Quran, Bu. Yang 8 tahun ada yang sudah dapat 1 juz, ada yang 10 tahun sudah dapat 2 juz. Itu kira-kira orang tuanya bakal senang nggak, Bu? Tubuh orang tua dalam riwayat itu anak bakal makaikan mahkota di atas kepala orang tuanya, dan itu bisa ngasih syafaat kita masuk dalam surga, Bu. Lantaran anak disekolahin, dipondokin di tempat yang baik. Makanya support, dukung guru-guru ngaji. Saya ngomong begini kagak dibisikin sama Ustadz, cuman saya prihatin. Dimanapun saya lihat, saya kenal sama Ustadz kurus, betul nggak, Bu? Ucol mukanya. Maaf kalau penceramah saya perhatikan, saya banyak teman-teman artis, ya teman-teman artis TV, dai TV apalagi, Bu, mobilnya mewah, bininya bereret, ya kan, rumah segala macam. Lah dia enak timbang dakwah pulang segala macam. Lah Ustadz ini berkecamuk tiap hari dengerin kebisingan bocah, belum lagi dikibahin sama emak-emaknya, kesian. Makanya Ustadz kurus, ucol, ya. Tapi Ustadz Tukman mah ganteng. Dia mah habis ini dia akad 3 kali dia bisa masih. Ada bisa. Ya tadi ya, ana doain mudah-mudahan biar berkah semuanya, Bu ya. Waktu sudah menunjukkan jam 11:16. Kayaknya nasi kebuli udah nggak ada uapnya lagi udah. Ya Bu ya, kita doakan mudah-mudahan. Saya mohon maaf Bu ya kalau para kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi Bu ya. Ya Pak, poinnya pulang dari sini Bu, ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Terapkan dalam rumah tangga kita. Minimal kita punya aset anak yang bakal nolong kita di yaumul kiamat. Jangan sampai kita ngaji kemana baik nyampe, anak kita lalaikan. Anak perempuan kita kadang-kadang kalah sama emas harta benda kita. Emas kita taruh rapat-rapat dalam lemari, kalau perlu pakai kadang-kadang pakai berangkas, disimpan rapi. Anak perempuan kita kagak pulang, nggak pernah kita cari, nggak pernah kita tanyain. Begitu kan kadang-kadang kita. Nah, makanya keluarga kita, anak-anak kita, aset kita. Anak kita yang bakal bisa nolong kita atau bahkan bisa nyeret kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pulang dari sini kita bisa amalkan, walaupun tidak banyak dari sekian banyak saya sampaikan, minimal 1. Perhatikan anak keturunan kita, rumah tangga kita, agar rumah tangga kita sesuai rumah tangga yang diinginkan dan diberkahi oleh Allah dan sesuai dengan tuntunan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita bacakan suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah SWT angkat segala penyakit-penyakit yang hadir dalam hari ini. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang punya hajat dengan bacaan suratul Fatihah mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya.
baik yang sedang dia minta atau yang dia minta ataupun bahkan yang pernah dia minta tapi lupa. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Dengan niat bacaan surat Al-Fatihah ini mudah-mudahan Allah tolong dan Allah berikan kemenangan, kemerdekaan untuk ikhwanana al-muslimin di Palestina. Kita doakan saudara-saudara kita muslim di Palestina, mudah-mudahan Allah menangkan mereka. Allah Subhanahu wa taala binasakan orang-orang Yahudi dan antek-anteknya. Dan mudah-mudahan dengan berkah surat Al-Fatihah ini Allah jaga kampung kita, khususnya rumah tangga kita, agar rumah tangga kita jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ala hadiniyah wa kullu min salihah wa ala mana wa bi aslamu rasulih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. Ya kana mudhiya kana sa'id bin siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuna biha min jami'il ahwal wal afat. Taktilana ya Allah ya Allah ya Allah. Qadil hajar qadil hajar. وترفعنا بعينك للدرجات وتبلغنا بها أقصى الحياة من جميع القادة في الحياة وبعد وممات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya Bu ya, mohon maaf ya, saya banyak bercanda tadi Bu ya, jangan kesinggung Bu ya. Tapi mah lebah tadi mah serius saya mau Bu, dan ada nama laki mencakapan besok Bu ya. Walaupun bagaimanapun saya yakin ibu-ibu ini adalah ras terkuat di bumi. Saya ngomong begini kita kayak bapak nggak pulang dijajah lagi Pak. Ya Bu ya, insya Allah, tapi insya Allah rumah tangga kita Allah sakinahkan semuanya Bu ya. Mohon maaf Bu ya kalau ada kata-kata kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Ya, walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.